Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar subtema yang keempat di tematik 5. Oke, sebelum itu seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Alif, ba, ta. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, silahkan teman-teman mengeluarkan buku tematik 5-nya dan dibuka pada subtema yang keempat. Oke, Bismillah akan menampilkan subtema yang keempat. Oke, kalau kemarin kita sudah pengalamanku di rumah, pengalamanku di sekolah, pengalamanku di tempat bermain. Nah, sekarang subtema yang keempat membahas tentang pengalamanku di tempat wisata. Oke, kita baca bersama-sama ya. Salah satu kesukaanku adalah berwisata. Aku bisa melihat tempat baru. Aku bisa melihat pemandangan baru. Nah, aku bisa menyegarkan pikiranku. Aku pasti juga akan mendapatkan pengalaman baru. Nah, ketika kita berada di tempat wisata, tentu kita semua akan mendapatkan pengalaman yang baru ya, tempat-tempat yang indah, sejuk, terus bisa menghilangkan penat, pikiran menjadi fresh, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita melanjutkan kemarin yang matematika ya. Melanjutkan yang matematika, karena kemarin kita telah mengerjakan atau mengubah dari satuan panjang cm ke meter, begitu juga sebaliknya, diubah dari meter ke cm. Nah, di sini misalnya ada contoh soal ya, nanti teman-teman juga bisa mencobanya di rumah di buku tulis masing-masing. Kita lihat di sini menyelesaikan masalah terkait satuan panjang. Kita baca pelan-pelan ya. Panjang kalung yang dibuat Rasti dan teman-temannya berbeda. Panjang kalung yang dibuat Rasti adalah 30 cm. Panjang kalung yang dibuat Melani, berapa ini? 25 cm. Berapakah panjang kedua kalung tersebut? Nah, ini penyelesaiannya atau jawabannya ya. Panjang kalung Rasti tadi berapa? 30 cm. Tulis di sini 30 cm. Kemudian panjang kalung Melani berapa ini? 25 cm. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Berapakah panjang kedua kalung tersebut? Berarti diapakan? Ya, dijumlah ya. Karena berapakah panjang kedua kalung tersebut dijumlahkan? Panjang kalung Rasti dan kalung Melani. Jawabannya di sini. Panjang kedua kalung sama dengan panjang kalung Rasti ditambah panjang kalung Melani. Jadi sama dengan 30 cm ditambah 25 cm sama dengan 55 cm. Jadi, panjang kedua kalung tersebut adalah 55 cm. Ya, ini contoh soal. Contoh soal nanti barangkali teman-teman menjumpai soal seperti ini. Cara menyelesaikannya dijumlahkan ya ketika ditanya berapa panjang kedua kalung tersebut atau berapa panjang benda tersebut. Nah, itu dijumlahkan.
Sampai di sini, paham teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga teman-teman paham ya. Kalau paham kita lanjutkan lagi. Nah, di sini mari teman-teman mencoba. Nanti mungkin bisa dicoba di buku tulis teman-teman masing-masing. Bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan contoh yang tadi Miss Vela berikan. Yang pertama, Miss Vela bacakan ya. Titus mempunyai 2 botol bekas minuman. Tinggi kedua botol tersebut berbeda. Botol pertama mempunyai tinggi 15 cm. Botol kedua tingginya 25 cm. Berapa tinggi kedua botol tersebut? Berarti ini apa? Dijumlahkan atau dikurangkan? Berapa tinggi kedua botol tersebut? Ya, berarti ditambahkan atau dijumlahkan. Berarti tinggal 25 ditambah 15 cm. Nanti teman-teman silahkan mencari jawabannya. Sama di sini juga buku Andi, buku Reva, 20-10. Berapa panjang buku kedua anak tersebut? Tinggal dijumlahkan. Nah, nanti silahkan teman-teman kerjakan dari 1 sampai 4 di buku masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran PKN. Setelah tadi matematika, kita kembali ke PKN. Kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari juga contoh-contoh sikap sila pertama, sila kedua, dan sila yang ketiga. Nah, sekarang Miss Vela ingin memberikan atau mencontohkan sikap sila keempat dalam Pancasila. Bagaimana bunyi sila yang keempat pada Pancasila? Ada yang masih ingat? Yuk, kita review bersama-sama dulu. Sila yang pertama bagaimana? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nanti yang kelima, nanti ya. Oke, kita baca bersama-sama. Pengambilan keputusan dengan musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila yang keempat. Nah, di sini nanti kita akan mencari contoh sikap sila keempat dalam Pancasila. Nah, di sini dituliskan yaitu pengambilan keputusan dengan musyawarah. Musyawarah itu berembuk ya, berembuk dalam suatu kelompok. Jadi berdiskusi bagaimana menentukan bagaimana yang terbaik. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh pengamalan sila yang keempat dalam Pancasila. Nah, di sini kita lihat. Tentukan kalimat yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila dan kalimat yang bukan merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, ini misalnya hapus saja. Yang pertama, ya kita lihat soal yang pertama. Keluarga Andi selalu bermusyawarah menentukan kegiatan liburan sekolah. Kira-kira ini pengamalan sila yang keempat Pancasila bukan? Kalau iya, berarti diberi tanda centang. Iya ya, karena ini mencerminkan sikap tadi bermusyawarah. Oke, nomor 2. Ahmad dan Togar selalu berdiskusi ketika belajar kelompok. Nah, ini kira-kira pengamalan sila yang keempat Pancasila bukan? Ayo, iya apa enggak? Iya ya, jawabannya ini juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila karena dia berdiskusi dalam belajar kelompok. Jadi menentukan keputusan yang terbaik buat kelompok tersebut. Dan yang ketiga, di lingkungan rumah Jamal selalu diadakan rapat warga.
Nah, ini contoh sila yang keempat bukan? Iya ya, ini juga iya. Ini juga contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, nomor 4, Made marah karena usulnya tidak diterima Wayan. Nah, ini menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila apa bukan? Ayo, marah ketika usulnya tidak diterima. Bukan ya, diberi tanda silang. Nah, ini tadi beberapa contoh tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Selalu mengadakan musyawarah, berdiskusi ketika belajar kelompok, mengadakan rapat warga. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sampai di sini teman-teman paham? Ya, kalau sudah paham nanti lanjut lagi, kita belajar yang matematika lagi agar tidak bosan. Lanjut. Oke, wah di sini ada binatang ya. Ini namanya badak bercula 1. Oke, diketahui panjang badan badak. Nah, ini kita kembali mengukur-ngukur panjang benda lagi ya. Diketahui panjang badan badak jantan adalah 260 cm. Panjang kepala badak jantan adalah 50 cm. Nah, di sini panjang badannya 260 cm. Kemudian ditambah 50 cm panjang kepalanya. Nah, berapa meter panjang keseluruhan badak jantan tersebut? Nah, di sini dilihat cara menjawabnya. Ya, dilihat bersama-sama. Panjang badak maaf salah terus Miss Bella. Panjang badan badak jantan 260 cm atau 2,6 meter. Kemarin sudah tahu ya bagaimana caranya mengubah centimeter ke meter. Tinggal ditarik 2 angka dari belakang, dikasih koma, 1, 2. Jadi 2,6. Kok nggak ditulis nolnya, Miss? Ingat, kemarin Miss Vela bilang 0 itu boleh ditulis, boleh tidak. Tapi biasanya 0 itu tidak ditulis kalau di belakang koma. Oke, lanjut. Panjang kepala badak jantan 50 cm atau 0,5. Boleh juga ditulis 0,50 gini juga boleh. Tapi biasanya tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Nah, sekarang jadi panjang keseluruhan badak jantan tersebut adalah di sini kita lihat 260 cm ditambah 50 cm. Sama dengan hasilnya ini ya, 310 cm. Atau ketika diubah menjadi meter adalah 3,1. Boleh juga ditulis 3,10. Tapi boleh juga ditulis 3,1. Sampai di sini paham ya teman-teman? Semoga nanti teman-teman bisa menjawab ketika ada soal-soal yang serupa dengan yang dicontohkan Miss Vela di sini. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada soal, nanti mungkin bisa buat latihan teman-teman di rumah, boleh dikerjakan di buku, tapi tidak perlu dikumpulkan. Cukup untuk latihan teman-teman di rumah. Nanti misal ingin mengerjakan, videonya bisa diberhentikan dulu, terus soalnya ditulis, nah kemudian dijawab di buku masing-masing untuk latihan soal teman-teman semua di rumah. Oke, di sini ada beberapa soal nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Semoga teman-teman setelah mengerjakan ini bisa lebih paham dan bisa menjawab pertanyaan yang nanti muncul di ujian. Kita lanjut. Nah, kalau di sini ini juga sama seperti contoh yang kemarin. Kalau kemarin Miss Vela memberi contoh itu tinggi badan ya. Nah, kalau ini mengukur
panjang kain. Sama juga, nanti boleh teman-teman mengerjakan ini di buku, boleh. Apa namanya, boleh ditulis di buku tulis masing-masing. Atau latihan-latihan yang ada di buku tematik yang subtema 4 bisa teman-teman kerjakan di buku tematik juga. Lanjut. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran PKN. Tadi masih ingat ya, kita belajar pengamalan sila yang keempat dalam Pancasila. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama, musyawarah harus dilakukan dengan tertib. Nggak boleh sampai berantem, nggak boleh sampai marah-marah ya. Musyawarah harus dilakukan dengan tertib. Tetapi, jika kesepakatan tidak bisa dicapai dengan musyawarah, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak. Nah, ini biasanya Miss Wela praktekkan di kelas ya. Misal, siapa yang setuju duduk di atas kursi? Angkat tangan. Nah, nanti jumlahnya misal 15. Nah, siapa yang memilih duduk di lantai? Nanti jumlahnya 11. Nah, itu nanti yang diambil kesepakatannya adalah yang jumlahnya terbanyak, yang 15. Berarti nanti yang 11 mengikuti keputusan dari suara terbanyak tersebut. Paham ya, teman-teman ya? Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak disebut voting. Nah, namanya tadi voting ya. Ketika Miss Wela mengambil keputusan dengan suara terbanyak, ayo silahkan tangannya diangkat, Miss Wela hitung. Siapa suara yang terbanyak? Nah, itu namanya voting. Voting. Voting dilakukan dengan cara pemungutan suara. Nah, suara terbanyak yang dapat menjadi hasil keputusan. Nah, di sini ada cara menghargai keputusan suara terbanyak adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah tata cara dalam kita bermusyawarah ya, bermusyawarah dengan teman-teman, bermusyawarah di kelas, bermusyawarah dengan keluarga. Harapannya teman-teman bisa mengamalkan pengamalan sila yang keempat dalam Pancasila ini. Yuk kita lihat. Nomor 1. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah diputuskan, berarti kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nomor 2, menghargai orang yang dipilih, orang yang terpilih. Misal ada orang yang dipilih untuk memimpin jalannya upacara bendera. Nah, kita menerimanya dengan lapang dada, nggak boleh harusnya saya, Miss, harusnya saya yang selalu jadi pemimpin. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai orang yang terpilih dalam kesepakatan bersama. Nomor 3, menghormati orang yang tidak terpilih. Nah, ini ketika kita menjadi orang yang terpilih memimpin jalannya upacara, memimpin murojaah di depan. Nah, itu kita harus juga menghormati teman-teman yang belum dipilih atau belum terpilih. Nggak boleh diajak juga. Nggak boleh, kamu nggak pernah maju. Seperti itu. Tidak boleh ya. Nomor 4. Orang yang terpilih tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong juga. Nomor 5, orang yang terpilih tidak boleh mengejek, tidak boleh mengejek teman yang belum terpilih tadi. Dan yang keenam, mengucapkan selamat kepada orang yang terpilih. Nah, jika di dalam musyawarah tadi ada orang yang terpilih, orang yang belum terpilih, atau orang yang belum ditunjuk, itu mengucapkan selamat. Selamat ya, kamu sudah menjadi pemimpin upacara. Selamat ya, kamu sudah menjadi pemimpin murojaah hari ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Harapannya kita bisa menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila ini dimanapun kita berada, baik di sekolahan, di rumah, misal di TPA, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi ya. Kita beralih. Nah, di sini ada
beberapa macam kegiatan musyawarah. Kita lihat, nah di sini insya Allah di bukunya teman-teman juga sudah ada ya, nanti silahkan dicentang-centang. Mana yang merupakan kegiatan musyawarah sesuai dengan tempatnya, silahkan dicentang. Kerja bakti di kampung, ini apakah di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Membuat tata tertib keluarga, ini dilakukan di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, dan seterusnya. Silakan nanti diberi centang-centang. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Menunjukkan perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila, teman-teman masih ingat? Bunyinya bagaimana? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi sila kelima Pancasila. Oke, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Perilaku tersebut sesuai sila kelima Pancasila. Teman-teman harus menerapkan sila kelima Pancasila di mana saja. Sila kelima Pancasila berbunyi, nah ini bunyinya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Jadi sila yang kelima ini lambangnya adalah padi dan kapas. Di bagian mana? Bagian kanan bawah ya, kanan bawah di burung Garuda itu yang ada perisainya di dada ya, di bagian kanan bawah. Makna sila kelima Pancasila adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka, kembali lagi. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sila yang kelima ini adalah mewujudkan atau menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, biasanya contohnya ini adalah dikembangkan dengan perbuatan yang luhur. Perbuatan yang luhur itu seperti apa? Tolong menolong. Terus kalau di sini dicontohkan adalah mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini salah satu contohnya adalah gotong royong. Kegiatan atau perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila. Kita lanjut yang terakhir. Memiliki sikap gemar menabung adalah termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kelima. 1. Selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup, jadi tidak boros-boros, selalu berhemat dan secukupnya. Ya. Nomor 2, berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan di rumah dan di sekolah. Jadi bersungguh-sungguh bekerja keras, ya, tidak pantang menyerah ketika diberi tugas atau pekerjaan di rumah ataupun di sekolah. Kita harus bekerja keras, berusaha terlebih dahulu sampai misal kesusahan baru meminta bantuan. Tapi jangan sampai ketika kita masih bisa buru-buru meminta bantuan atau terlebih kita langsung menyerah. Itu tidak diharapkan. Harapannya kita bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, bertutur kata, berpenampilan, dan berperilaku yang sederhana dan wajar. Jadi berkata yang baik, berpenampilan yang sopan, dan berperilaku yang sederhana dan
wajar. Jadi tidak berfoya-foya atau misal masih kecil, misal seumuran teman-teman semua ke sekolah memakai gelang-gelangan emas, memakai perhiasan yang banyak. Nah, itu tidak wajar ya, tidak sewajarnya usia teman-teman semua. Jadi berperilaku yang sederhana dan wajar. Yang keempat, mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, gotong royong itu gimana sih, Miss? Ya, gotong royong itu saling bantu-membantu ya, saling tolong-menolong dan kekeluargaan. Seperti itu, teman-teman. Beberapa hal yang Miss Vela sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tadi ya, matematika, bagaimana mengukur atau menambahkan jumlah panjang ya, ditambah tadi pita, terus kemudian kalung, ada juga badak ya tadi ya. Itu dijumlahkan dalam satuan sentimeter dan juga meter. Dan selanjutnya kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila dan sila yang kelima. Kalau keempat tadi contohnya adalah bermusyawarah. Nah, kalau yang kelima ini tadi sudah Miss Bella jelaskan juga. Contohnya adalah mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Insya Allah sampai di sini teman-teman. Nanti silahkan teman-teman bisa melanjutkan belajarnya di rumah, mengerjakan beberapa soal yang tadi Miss Vela berikan. Silahkan dikerjakan di buku tulis dan latihan-latihan yang ada di subtema 4, buku tematik, silahkan nanti teman-teman bisa menyelesaikannya di rumah. Jika ada kesulitan, nanti bisa bertanya dengan Miss Vela atau bisa bertanya pada ayah bunda yang ada di rumah. Insya Allah seperti itu teman-teman. Atas perhatiannya Miss Vela ucapkan terima kasih. Mari diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak salah dan kurangnya Miss Vela mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu di rumah, jaga kesehatan. Miss Vela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.